Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mengikuti seminar pada malam hari ini. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas tentang Laozi. Ya, Laozi the way ini maksudnya tahu kalau ditranslate ke Inggris jadi way ya. Eh, jadi Laozi ini sudah terkenal ya, dia yang menulis Tao Te Ching. Ya. Oke, langsung saja ya. Ini seminar kita, nanti jangan lewatkan untuk seminar tanggal 27. Ada Zhuangzi dan Xinzi ya, Xinzi dan Zhuangzi. Ya, ini juga lanjutannya Laozi, juga sangat seru ya sainsnya dan filosofnya. Oke. Nah, ini adalah observasi dari riset pustaka saya, jadi bukan sepenuhnya pandangan pribadi penulis atau institusi, jadi bersifat sharing, dan nanti ketika Q&A, tukar pandangan dengan rekan-rekan itu sangat dipersilahkan ya. Nah, berikutnya ini pola pemikiran filosofi Cina. China. Yang pertama Confucius, kita udah bahas, Mozi dan Mencius minggu lalu kita bahas. Nah, hari ini kita bahas tentang Laozi. Nah, Laozi ini konon lahir pada periode yang sama dengan Confucius. Nah, dan mereka berdua ini pernah berdiskusi ya. Lalu pada pertemuan minggu depan, nanti Zhuangzi akan mengembangkan pemikiran Laozi, lalu Sunzi akan menanggapi dan mengkritik Zhuangzi dan Mencius ya. Nah, berikutnya ini ada Laozi ya. Laozi itu siapa sih ya? Laozi itu adalah pengarang buku Tao Te Ching dan Laozi Shu. Diperkirakan lahir sekitar 570 sebelum Masehi. Nama aslinya itu Litan atau Li'er. Nah, konon beliau ini penjaga perpustakaan di kerajaan Zhou. Konfusius juga pernah berdiskusi dengan Laozi, ini ada dicatat di Sima Qian. Nanti kita bahas ya catatan-catatannya ini. Nah, Konfusius ini mengagumi Laozi dan dia menjuluki Laozi sebagai Qilong atau naga besar. Nah, aliran falsafah Tao atau Tao Xue dan agama Tao Jiao ini berbeda ya. Ya, sama ya dari satu roots tapi agamanya itu nanti dikembangkan lagi pada perkembangannya dinasti Han, dinasti Tang ya. Nah, tapi pada malam ini izinkan saya hanya menekankan pada falsafahnya ya, jadi nggak terlalu ke agamanya ya. Kita bicara tentang falsafah yang dari Laozi aja. Nah, falsafah ini menekankan pada transendensi spiritual yang mengikuti alam atau Wei juga bisa ya. Lalu tidak ingin memaksakan kehendak pasrah gitu. Nah, kalau agama Tao menekankan seperti pada praktisinya ya, misalnya Tai Chi ya. Lalu ada pula yang mengakui adanya keberadaan dewa-dewi juga. Bahkan waktu zamannya feodal ya ada aliran alkemis zamannya Jin ya yang membuat ramuan karena terinspirasi kisah immortality dalam kitab Tao. Ini juga perkembangannya ya. Namun itu bukan dari Laozi sendiri, itu dari perkembangan orang-orang yang mengikuti kitabnya Tao Te Ching terus dia mengembangkan pemikirannya Laozi. Ya, namun pada malam hari penulis fokusnya pada Laozi-nya, pada Tao Te Ching-nya sama falsafahnya. Nah, yang pertama Laozi berkata pada Tao Te Ching bab 70 ya, kata-kataku sangat sederhana, gampang, mudah dimengerti, dan mudah dipraktekkan. Namun orang awam tidak mengerti apa yang aku katakan dan juga tidak bisa mempraktikannya. Kata-kataku bersumber dari kearifan dan kebijaksanaan pendahulu. Apa yang dipraktekkan itu ada dasarnya. Jadi Laozi pun itu mendapat kebijaksanaannya dia itu ada sumbernya ya, ada sumber pustakanya dari kebijaksanaan sebelum-sebelumnya dia. Dan memang kitab Tao ini sangat gampang dan mudah dimengerti ya. Dia tulisnya gampang. Jadi ketika ada kitab, nah seperti nanti saya tampilkan bab 1 itu mungkin rekan-rekan juga bisa menangkap langsung artinya tanpa harus kita kita gali lebih dalam setelah itu ya. Jadi saya bacakan dulu nanti rekan-rekan mungkin ada persepsi sendiri atau kira-kira artinya ini bisa nebak-nebak dulu nanti kita jelaskan
di akhir ya. Nah, yang pertama ini ya, secara harafiah, Tao itu adalah jalan. Namun dalam buku Tao Te Ching artinya lebih mendalam. Ada 3 jenis Tao. Yang pertama Tao pada langit atau Tianzhi Tao yang dibangun atas dasar Yin dan Yang. Jadi ada Tianzhi Tao, Tao pada langit, lalu Tao pada bumi, Tizhi Tao yang dibangun atas dasar lunak, roh, dan kelas ya. Lalu Tao pada manusia, Renje Tao ini dibangun atas dasar kemanusiaan, Ren, dan keadilan, I, gitu. Jadi ini sifat-sifatnya yin yang, lunak keras, keadilan, dan kemanusiaan. Nah, berikutnya kita bahas dulu kitab-kitab yang mengarah pada Dianzhi Tao atau Tao pada langit. Yang pertama ini ya, ini juga lumayan terkenal kalau teman-teman suka baca-baca filsafat Cina ya, Tao ke Tao, Fei Chang Tao, Ming ke Ming, Fei Chang Ming, Wu Ming, Tian Di Zhi Shi, You Ming, Wan Wu Zhi Shi, You Ming, Wan Wu Zhi Mu. Tao yang bisa diungkapkan dengan kata-kata bukanlah substansi Tao yang sesungguhnya. Nama bukanlah nama yang abadi. Ini Lao Tzu berusaha mendeskripsikan Tao dalam sebuah kata-kata, tapi dia bilang apa ya kata-katanya? Nama yang bisa diungkapkan dari kata-kata bukanlah substansi Tao yang sesungguhnya. U disebut sebagai awal dari terciptanya langit dan bumi. U itu bisa diartikan nanti kekosongannya, kekosongan. Yo itu artinya ada. Ada dikatakan sebagai ibunda dari segala yang ada di alam semesta. Bila orang bebas nafsu keinginan atau wu, baru mampu memahami Tao. Jika pikirannya belum u, maka Tao dipahami sebatas kulitnya saja. Yo ada dan u tiada. Keluar dari sumber yang sama, tapi beda nama. Keduanya mengandung misteri, misteri dari segala misteri. Keduanya adalah pintu gerbang dari segala keajaiban. Ya, ini adalah kitab penciptaan ya kalau di Tao. Nah, ini lalu lanjut. Yang pertama bab 25 ya berikutnya tentang Tianzhi Tao adalah tubuh Tao yang samar-samar di alam semesta. Sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Betapa hening, hampa, kosong waktu itu. Dia adalah tunggal, tidak pernah berubah. Dia berkeliling ke sana kemari tanpa henti. Ia boleh dijuluki ibunda yang melahirkan langit dan bumi ini. Aku tidak tahu siapa namanya. Kuberikan nama Tao. Kalaupun mau dipaksakan lagi, kuberi nama Maha Besar. Kebesarannya tanpa batas, sehingga tidak kelihatan wajahnya. Besarnya amat sangat jauh tidak kelihatan. Walaupun jauh, dia kembali lagi dekat pada ciptaannya. Maka dikatakan bahwa Tao adalah besar, langit adalah besar, bumi adalah besar, umat manusia juga besar. Umat manusia mengikuti hukum bumi, bumi mengikuti hukum langit, langit mengikuti hukum Tao, Tao mengikuti hukum alam. Ya. Jadi Lao Tzu ini berusaha mendeskripsikan apa itu Tao, apa itu sesuatu yang sangat besar yang dilihatnya ada di alam semesta, sudah ada sebelum bumi dan langit ada, ya. Dan dia juga, ini seperti ibunda ya, energinya mengayomi, feminim, yang mengayomi dan melahirkan langit dan bumi ini. Namanya aku berikan Tao, tapi kalau mau dipaksakan lagi, akan kuberi dia nama Maha Besar, ya, jadi Maha Tao gitu. Dia Lao Tzu ini mengagumi Tao ini, jadi siapa ya? Aku bingung mau kasih namanya ya, karena nama yang abadi bukanlah sebuah nama ya, kayak dia bingung. Ini terlalu besar untuk diberikan nama ya, tapi kalau dipaksakan diberi nama maka aku beri nama. Nah, lalu bab 77. Perilaku Tao dari langit seperti orang yang menarik busur panah. Busurnya ketinggian direndahkan sedikit. Busurnya kerendahan dinaikkan sedikit. Tali busur dikendurkan dan ditarik kencang sedikit.
Maka Tao pada langit menjaga keseimbangannya. Yang berlebihan dikurangi dan yang kekurangan ditambahkan. Tao pada manusia tidak demikian. Hanya orang yang berjiwa Tao yang bisa memberikan kelebihan pada yang kekurangan. Nah, ini tentang balance. Jadi di sini disebutkan deskripsi Tao pada langit, ini adalah dia itu sangat balance ya. Seperti bagaikan menarik busur panah, kalau ketinggian direndahkan dikit, kalau kerendahan dinaikkan sedikit, jadi harus pas di tengah. Jadi sifatnya Tao pada langit ini, yang tadi kan ibunda ya, kalau yang ini dia seimbang, ya seimbang. Semuanya seimbang. Nah, lalu kenapa Tao pada manusia tidak demikian? Nah, ini karena kembali lagi kita makhluk ya yang punya free will ya. Jadi kita bisa memilih, kadang kita bisa milih tidak seimbang juga. Namun kalau orang itu berjiwa Tao dan selaras dengan sifat-sifat Tao pada langit ini, dia itu hidupnya seimbang, memberikan kelebihan pada yang kekurangan. Nah, ini Tao pada langit ya. Lalu kita masuk ke pemahaman Dizhi Tao atau Tao pada bumi ya. Nah, yang pertama kita baca dulu yang kanan ya. Sebenarnya kalau baca kitab kuno itu kalau buku aslinya dari Tiongkok itu dari kanan dulu ya dia. Nah, yang pertama Wei. Wei itu apa ya? Jadi nanti bakalan banyak kata Wei ya. Wei ini diartikan secara harafiah itu tidak ada atau tidak punya atau kosong, hampa, tiada. Nah, secara harafiah itu nggak melakukan apa-apa ya. Misalnya nggak ngapa-ngapain itu uwe, tapi kita harus cari arti mendalamnya. Jadi seperti alam yang memberi tanpa diminta, memberi tanpa pamrih ya. Nah, contoh sifat uwe pada manusia itu mengubah dan berkarya tanpa terlihat. Misalnya, uwe puwe ya, mendidik tanpa bicara juga bisa ya. Tianti puyi ya, wu sheng chang ya. Jadi meskipun langit dan bumi itu mendidik kita diam dia, tapi dalam hidup ini kita kan bicara, kita belajar banyak ya dari kehidupan ini. Nah, itu arti ini. Jadi kalau manusia mau mencontoh Uwei, ya contohnya kita seperti Konfusius pada pertemuan satu misalnya, mengubah suasana sekitar dengan diem aja kayak gitu. Atau ini ya berkarya tanpa terlihat. Jadi nggak menonjolkan diri kayak gitu. Ya undercover. Nah, kalau your way ini kalau artinya itu berbuat dan melakukan. Secara harfiah ada tindakan. Nah, secara mendalam atau contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu berkebalikan dari way ya. Sifat Yahweh pada manusia adalah melakukan sesuatu agar terlihat, jadi pamer gitu. Bahkan mengharapkan apresiasi balas jasa, pahala di afterlife, dan lain-lain. Memperlihatkan jika sedang berkarya dan banyak bicara ya. Sebenarnya nggak ada baik buruk ya, Uwe sama Yowe ini harus seimbang. Kalau kebanyakan Yowe jadinya seperti contoh ini gitu. Jadi itu Uwe dan Yowe. Lalu ini sekarang bab 43 pada Tao Te Ching adalah yang paling lunak di dunia ini mampu menembus yang paling keras di dunia ini. Kekuatan yang tanpa wujud ini mampu menetralisir benda yang keras dan tanpa celah. Lalu, disitulah aku mengerti Uwe. Mendidik tanpa bicara adalah Uwe. Di dunia ini sedikit sekali orang yang paham dan mampu mempraktekannya. Ya, jadi ini ada yang pertama, ini kan tentang tahu pada bumi ya. Jadi di sini deskripsinya adalah tentang elemennya, ada elemen yang lunak, ada yang keras, seperti itu. Nah, lalu yang di part kedua ini adalah tentang uwe, ya, mendidik tanpa bicara adalah uwe. Nah, ini memang ya mendidik tanpa bicara ini membutuhkan kebijaksanaan juga ya untuk kita bisa membuat orang lain terdidik tapi kitanya diam gitu atau untuk uwe ini juga membutuhkan praktek ya, maka itu ada orang yang mempraktikannya dan menjadi taois seperti itu.
Nah, ini tentang keras dan lunak ya. Nah, ini ilustrasinya itu seperti pohon oak sama bambu ya. Nah, dunia ini cenderung melihat powerful adalah elemen yang kuat. Mengontrol, berat, kaku adalah yang terkuat ya. Namun beda sama Lao Tzu. Kita mungkin pernah dengar ya uh, mungkin di sehari-hari misalnya, kamu terlalu baik, oh kamu terlalu sabar, kamu harus galak sedikit. Nah, itu karena dunia itu menganggap kita itu harus galak, kuat ya, biar kelihatan kuat gitu ya. Jadi seperti pohon oak ini ya, tapi tidak dengan Lao Tzu ya. Lao Tzu itu mengibaratkan kita harus lunak ya, seperti bambu ya. Nah, kenapa seperti bambu ya? Kita mungkin sering dengar kalau pohon oak pas kena badai dia pasti cepat jatuh ya. Kalau cepat patah karena kekakuannya dia. Tapi kalau bambu mungkin yang bambu yang agak keras aja yang jatuh ya. Yang lain dia akan tetap bertahan setelah badai. Nah, ini maksudnya Lao Tzu ya di ini tahu. Nah, berikutnya, apakah kita hanya hidup mengikuti arus atau cuma go with the flow ya? Tidak ya, karena kita kan manusia bukan pohon. Manusia itu punya kehendak bebas dan akal budi. Nah, lalu bagaimana ya? Nah, ini juga ada ayatnya ya. Orang yang hidup tubuhnya lunak dan lentur. Ini ayatnya sangat dalam ya. Jadi dia mendeskripsikan dulu karakter fisik manusia. Orang yang hidup tubuhnya lunak dan lentur, orang yang mati tubuhnya kaku dan keras. Tumbuhan yang hidup juga lunak dan lentur, bila mati menjadi kering dan kaku. Sesuatu yang lembut dan lentur adalah pertanda kehidupan. Sesuatu yang keras pertanda kematian. Nah, lalu bagaimana ya? Nah, jadi ini Lao Tzu dan ritual atau Li ya yang di bab waktu seminar pertama tentang Konfusius. Nah, Lao Tzu juga menyarankan sama seperti Konfusius, kita bisa mengubah kita dengan ritual. Jadi misalnya ada ruangan meeting yang sengit ya, kita mau masuk ke ruangan meeting itu kita tarik nafas dulu, menenangkan diri. Lalu saat masuk ke ruangan meeting itu, rasakan perasaan orang lain. Oh, yang ini kesel. Oh, dia takut gitu. Kita duduk, buat eye contact sama orang-orangnya. Kita senyum. Lalu kita membuat orang-orang ini berdamai dengan keadaan dan memperbaiki atmosfer. Nah, Anda diam, namun merubah situasi. Anda aktif dalam diam, dan tidak hanya mengikuti arus, tapi aktif dalam diam. Jadi subtle active, not inactivity ya. Tapi orang kan nggak perlu tahu kalau suasananya cair itu gara-gara Anda ya. Cuma tiba-tiba cair gitu. Nah, lalu kita masuk ke bab 78. Di dunia ini tidak ada yang lebih lembut daripada air. Air mampu menerjang benda kokoh dan keras. Tidak ada yang bisa mengalahkannya, dan tidak ada yang mampu menggantikannya. Yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, yang lembut menaklukkan yang keras. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak tahu kebenaran ini itu, dan tidak ada yang mempraktikannya. Nah, ini jadi di dunia ini, ya yang mempraktikannya jarang ya. Nah, lalu ada Sheng Ren ini orang yang mau mempraktikkan ini berkata, orang yang mampu menanggung malu negara bisa jadi pemimpin negara. Orang yang bersedia memikul ketidakberuntungan negara baru pantas menjadi raja. Kata-kata yang mengandung kebenaran seringkali disalahartikan. Ya, jadi ayat kata-kata yang mengandung kebenaran sering disalahartikan itu mendeskripsikan yang ini ya. Di dunia jadi kadang itu dunia itu menganggap yang mengandung kebenaran malah disalahartikan seperti itu. Jadi lalu dunia juga menganggap yang powerful, kaku dan kuat itu yang lebih ditakuti ya. Nah, padahal kalau sarannya di Tao Te Ching ini kita harus menjadi seperti air, kayak air terjun bisa mengkikis batu-batu yang ada di bawahnya. Kelihatannya lemah, fleksibel, ngikut aja, tapi juga bisa mengkikis, bisa jadi tsunami gitu. Ya. Nah, lalu bagaimana tentang konflik dan peperangan kalau dalam filosofinya Lao Tzu ini ya?
Jadi misalnya nih, Anda jadi pemimpin negara, mau presiden atau raja ya. Lalu Anda punya negara tetangga, ini mau menyerang Anda lihat loh kok dia sudah siapin amunisi ya. Nah, lalu kalau Anda jadi pemimpin negara, apa yang Anda lakukan gitu? Apakah sama-sama membuat pertahanan militer, sama-sama ya udah aku siapin amunisi aja, lalu kita siap perang, saling serang gitu. Nah, kalau tanggapan Lao Tzu untuk menghadapi seperti ini, ya tidak ya, karena kita lihat tetangga kita jatuh ke mindset di mana dia berpikir kekuatan kontrol kekakuan dan adalah kekuatan dia. Nah, kita bisa menggunakan yang kebalikannya, jadi kelemahan untuk menyerang. Misalnya, ya kita lihat, oh dia udah mau menyerang. Ya biarkan musuh menyerang, ya kita amankan rakyatnya, namun cari kelemahannya. Dia bangun kekuatan militer seperti itu, pasti ada anggaran yang dikurangkan. Misalnya rakyatnya menjadi lapar atau ada harga-harga yang naik di situ. Kita bisa manfaatkan, ambil hati rakyatnya, atau serang dengan cara lain, misalnya bakar bahan makanannya dan rakyatnya berontak. Nah, jadi memainkan kelemahan musuh untuk menghancurkan dirinya sendiri. Ketika musuh kurang sumber daya, kita tidak perlu repot-repot melawan dengan alat-alat berat. Jadi rasakan kelemahan musuh, semakin musuh ada ekspektasi kuat, ego, dan lain-lain, kemampuan kita untuk mengalahkannya itu lebih gampang ya untuk mendorong ke kejatuhannya sendiri ya. Jadi kalau Lao Tzu ya never play strength to strength ya, jangan kuat sama kuat ya. Jadi kita harus lihat lemahnya di mana, egonya di mana. Ini juga bisa buat sehari-hari ya, lihat sensing. Nah, misalnya fun fact ya, olahraga judo atau rotau ini juga berprinsip ini ya. Jadi ketika musuh berusaha mengalahkanmu, kita harus merasakan kelemahan musuh buat menjatuhkan lawan itu. Nah, ini filosofinya Lao Tzu. Nah, berikutnya Lao Tzu berkata, dunia ini sakral. Bila ada orang yang berambisi ingin menguasai dunia, aku kira dia tidak akan berhasil. Dunia ini adalah wadah yang sakral. Tidak mungkin dikuasai oleh siapapun. Orang yang melakukannya tidak akan pernah berhasil. Dan bila dipaksakan, dia akan gagal. Ya. Jadi Lao Tzu menganggap dunia ini adalah sakral. Ya. Nah, lalu berikutnya ini. Kalau ingin membuat lawan ciut, biarlah ia membual sementara dulu. Jika ingin membuat lawan lemah, biarkan ia menguat sementara dulu. Bila ingin membuatnya jatuh, biarlah lawan mengangkat diri setinggi mungkin dulu. Bila ingin mendapatkan sesuatu darinya, berilah keuntungan lebih dahulu untuknya. Ini cara mengalahkan musuh yang cemerlang. Lemah lembut dapat mengalahkan yang kuat keras. Nah, ini intinya dia ya. Kuat, keras, dan lemah lembut. Ya. Nah, lalu dia menjelaskan lagi tentang deskripsi planet bumi. Jadi tadi udah ada sifat ya, lunak sama keras. Sekarang deskripsi planet bumi ini. Planet bumi ini punya awal mulanya. Dia berperan jadi ibunda dari segala yang ada. Kalau sudah punya ibundanya, baru bisa ada anaknya. Anak kembali ke dalam pelukan ibundanya. Sepanjang hidupnya bebas dari bahaya. Tutup rapat pintu keluar masuknya nafsu. Bila memenuhi diri dengan banyak urusan keduniawian, bisa tidak tertolong. Mampu melihat hal-hal kecil adalah kecerdasan. Mempertahankan kelemah lembutan tanda batin yang kuat. Gunakan pancaran sinar tau dan kembali ke dalam. Niscaya tak ada bencana bagi diri. Nah, jadi di sini karena ini ya, karena ditranslate dari kitab Chinese. Nah, di sini keduniawian, ya keduniawian dan masuk ke pelukan ibu bumi itu beda makna ya. Kalau keduniawian kita sibuk dengan hal-hal material yang nggak abadi, tapi kalau kembali ke pelukan ibu bumi itu kita menyelaraskan diri dengan vibrasinya ibu bumi ya. Nanti akan kita bahas ya setelah ini. Nah, berikutnya ini ya. Jadi energi tubuh ya. Kita lahir dari tanah, kembali ke tanah. Ya. Jadi dari ibu bumi
balik ke ibu bumi. Nah, ada energi bumi yang merupakan elemental yang mengaktifkan dan mengoperasikan tubuh fisik kita. Nah, ketakutan ya, jadi kadang kita itu hidup di dunia ini kan kita ada merasa takut ya. Nah, ketakutan itu berasal dari perasaan tidak aman. Nah, bedanya gini ya, kalau kita takut, kita lihat singa terus kita overthinking kayak kalau aku dimakan singa gimana ya, kan sakit kalau digigit. Tapi ada juga yang knowing ya, tahu, oh ada singa di situ, ya udah biarin, tapi aku juga nggak mau mendekat gitu. Itu tahu ya, oh ada bahaya di situ. Tapi kan itu bukan takut. Nah, kalau ketakutan yang saya maksud itu ketakutan yang berasal dari perasaan tidak aman. Nafsu yang dimaksud itu ego ya. Jadi perasaan ingin selalu merasa aman, ketamakan, dan terlalu duniawi. Takut tidak sejahtera, misalnya gimana ya nanti kalau tua aku nggak bisa makan gitu, atau takut tersakiti ya. Tapi terlalu berlebihan ya, yang terlalu berlebihan kan kurang baik ya. Nah, energi ketakutan dan tamak ini tidak selaras dengan ibu bumi. Bedanya sama kembali ke pelukan ibu bumi apa? Jadi bumi itu berkelimpahan ya. Kita lihat tumbuh-tumbuhan aja di hutan nggak ada yang nyiramin, dia hidup. Hewan hidup, burung-burung juga hidup. Tumbuh subur di atas bumi ini. Maka manusia itu bisa kembali ke pelukan ibu bumi dengan bertindak natural dan seimbang sesuai dengan frekuensi energi ibu bumi atau Tao. Nah, di sini ada dari kuantum fisik yang kemarin ya di Confucius, ini ada ya. Jadi Tao itu mungkin di sini ya untuk frekuensinya. Nah, semakin kita melangkah jauh dari ketakutan, kita masuk ke frekuensi love ya. Kita semakin mendekati frekuensinya Tao atau yang natural ya, dan Tao itu ada di bumi itu sendiri. Nah, jadi mengayomi dan mencintai itu sesuai dengan prinsip ibu bumi. Lalu, jika kita bisa mengayomi, mencintai, dan merasa aman, kita senang tinggal di bumi ini, misalnya kita tidak akan kekurangan dan akan selalu aman. Bukan manusia tinggal di alam, namun kita adalah bagian dari alam itu sendiri. Bila kita merasa aman, stabil, seimbang, mencintai, berani, kita sudah ada di dalam pelukan ibu bumi. Karena vibrasi kita sama dengan ibu bumi. Nah, kenapa Lao Tzu di sini bilang niscaya tidak ada bencana bagi diri? Karena ketika kita vibrasinya mencintai, kita juga pasti menarik hal-hal yang membuat kita semakin merasa dicintai ya, semakin merasa mencintai. Jadi apa yang kita keluarkan itu kadang seperti cermin yang balik ke kita sendiri. Nah, itu lalu ini ya, negara yang mengikuti vibrasi bumi ya, itu gimana? Kalau dalam Tao Te Ching, negara besar yang mau merendah seperti di bawah arus ya. Seperti di bawah arus ratusan sungai baru bisa menjadi pusat pertemuan sedunia. Jadi negara besar namun mau merendah, seperti sungai yang mengalir. Lalu negara besar mau berperan feminim atau keibuan. Ketenangan feminim mampu menaklukkan maskulin yang keras. Feminim dengan ketenangannya mau merendah. Maka negara besar yang merendah dan mengayomi akan mengambil hati negara kecil. Negara kecil mendapatkan perlindungan dan terjadilah keharmonisan. Jadi Lao Tzu menganggap kalau negara mengikuti vibrasi bumi seperti apa ya, yang mengayomi ya, yang mengayomi negara-negara kecil. Nah, lalu berikutnya tentang manusia ya, Tao pada manusia. Jadi di dalam diri manusia itu juga ada Tao. Human nature makanya namanya. Jadi ada nature, ada alam di dalam kita. Kita itu nggak hidup di alam, tapi kitalah alam juga ya. Nah, ini dari buku Tao Tai Bulletin ya, dari Tridharma. Tao itu sama dengan ilmu pengetahuan ya. Pada awalnya semua adalah kosong, lalu timbul yin dan yang. Sifat pria dan wanita disebut Tai Chi. Lalu lahirlah benda dan makhluk yang tersebar di seluruh jagat. Nah, menurut teori sains, asal mulanya ada dua unsur, yaitu proton dan elektron. Setelah atom bersatu, kemudian menjadi molekul. Molekul menjadi sel, sel menjadikan makhluk yang tersebar di seluruh jagat. Jadi menurut
emang tahu ini adalah ilmu pengetahuan ya. Sebenarnya Lao Tzu itu berusaha mendeskripsikan alam semesta ini. Namun bedanya kan kalau sains modern dia ada eksperimennya ya. Waktu itu Lao Tzu berusaha mendeskripsikan alam ini tanpa eksperimen. Nah, lalu bab 77. Perilaku tahu dari langit seperti orang yang menarik busur panah. Ya, ini tadi kita udah bahas di depan. Namun yang mau saya tekankan pada manusia itu ini. Tahu pada manusia tidak demikian. Hanya orang yang berjiwa tahu yang bisa memberikan kelebihan pada yang berkekurangan. Jadi di sini manusia itu ada free will-nya. Free will, semua alam, burung, ikan, dan lain-lain, itu dia hidup secara natural, ya, mengikuti prinsip Tao ini. Tetapi manusia dia bisa enggak loh, dia bisa membuat hidupnya jadi enggak seimbang. Ya. Kenapa? Nah, jadi ini nanti akan kita bahas setelah pertemuan Lao Tzu dengan Konfusius ya. Nah, sebelumnya kita harus lihat dulu obrolan Lao Tzu sama Konfusius. Nah, ini ya. Nah, pertemuan Gongzhi dan Lao Tzu ini diperkirakan sudah terjadi beberapa kali. Namun sejarahnya panjang dan tidak semua ada catatan sejarahnya karena melalui sejarah yang panjang ada macam-macam ya, ada perang, ada di zaman Jin ada pembakaran buku massal. Jadi kita cuma bisa ambil yang tersisa. Ada 4 catatan. Yang pertama menurut Suci, ya, mencatat Gongzhi, Konfusius bertemu Lao Tzu saat usianya kira-kira 32 tahun. Namun saat itu kira-kira masih zamannya Adipati Cao umur 22 tahun. Lalu terjadi perselisihan keluarga kerajaan yang mengakibatkan perpustakaan yang dijaga Lao Tzu ini harus dipindahkan saat adipatinya berusia 26 tahun. Nah, Lao Tzu sebagai kurator perpustakaan kan dibebaskan jabatannya. Sehingga ada argumen, kalau Konfusius ingin pergi ke Lao Tzu dengan cara normal, bisa jadi sebelum zaman ini ya, karena sebelum perpustakaannya ini dipindahkan. Ya. Lalu ada juga cendekiawan ya, dia percaya bahwa kunjungan ini terjadi pada zamannya Adipati Cao umur 24 tahun ya. Ketika Konfusius umurnya 34 tahun. Karena menurut laporan diri Konfusius dalam Book of Rites ya, ini ketika Konfusius bertanya pada Lao Tzu tentang ritual, dia pernah mengikuti Lao Tzu untuk sebuah acara dan waktu itu ada gerhana matahari di jalan. Nah, kalau musim semi dan musim gugur ya, Chunqiu itu mencatat bahwa waktu gerhana matahari terjadi pada saat Adipati berusia 24 tahun. Ini jadi masih diperdebatkan kapan ini ketemunya, tapi ada catatannya yang pasti pernah ketemu. Lalu ada profesor ya, Profesor Xu Fuquan, percaya bahwa Li Ji ini disusun pada dinasti Han. Dan pertentangan antara Konfusianisme dan Taoisme menjadi sangat jelas. Oleh karena itu, hal-hal yang dicatat dalam Cheng Chi Wen ini tadi memang harus diturunkan dari literatur prajin. Ada hal yang nyata. Kalau tidak, mengapa Konfusianisme di awal dinasti Han mencampur adukkan untuk meningkatkan aspirasi orang lain ya. Namun pada buku Book of Rites juga dicatat nih pertemuannya Konfusius dan Lao Tzu. Jadi kalau profesor ini percaya ini kayaknya ditulis setelah dinasti Han, bukan aslinya waktu zaman Jin sebelum dinasti Han dulu, karena kenapa dicampur aduk ya kalau gini gitu. Lalu dalam catatan Sui Jingzhu, Wei Shuizhu, pada usia 17 tahun, Konfusius menemui Lao Tzu untuk menanyakan tentang Li. Nah, mungkin saja ketika usia 30-an, Gongzhi itu datang menemui Lao Tzu dengan lebih menonjolkan diri, ya, sehingga dia dididik oleh Lao Tzu untuk menurunkan egonya dia, menurunkan nggak usah menonjolkan diri gitu. Nah, ini jadi beberapa perdebatan ya, kapan ketemunya ya. Yang jelas kita ambil kesimpulan kalau ada catatan yang bilang kalau mereka berdua pernah ketemu ya. Ada di Book of Rites, di Suci, dan lain-lain. Hanya saja untuk timeline-nya itu cendekiawan China, Tiongkok itu susah untuk memastikan kapan tepatnya. Nah, lalu ini ya, menurut Suci, Lao Tzu, dan Konfusius memiliki komunikasi yang mendalam.
Dia berkata kepada Konfusius, ya, Lao Tzu berkata kepada Konfusius, pria itu akan mengemudi ketika waktunya tepat, dan dia akan berjalan ketika waktunya tepat. Artinya ketika saatnya tiba, ikutilah. Jadi Lao Tzu memberikan wejangan pada Konfusius, ya. Selain itu, Lao Tzu juga memberitahu Konfusius, harta terpendam seseorang pria yang baik adalah seperti kekosongan, dan penampilan seorang pria yang berbudi luhur adalah seperti ketidaktahuan. Menghilangkan kesombongan dan keinginan berlebihan anak laki-laki ini of men, ya, kayak gitu, penampilan dan ambisinya yang penuh nafsu. Karena ambisi dan penuh nafsu itu menurut Lao Tzu adalah sia-sia. Nah, setelah pergi, Konfusius berkata pada murid-muridnya, nah, seekor burung saya tahu dia bisa terbang, seekor ikan saya tahu bisa berenang, bisa ditangkap, seekor binatang saya tahu dia bisa lari. Mereka yang bisa lari bisa ditangkap, yang bisa terbang juga, ya. Lalu aku baru saja melihat naga. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan naga ini. Dia membumbung ke langit-langit angkasa, ya, langit dan angin. Nah, dia itu mengatakan bahwa Lao Tzu ini seperti julung atau seperti naga besar. Aku nggak tahu, kalau aku lihat naga itu harus diapakan. Kalau binatang melata aku bisa tangkap, ikan aku bisa pancing. Kalau hewan apa ya, burung bisa aku panah. Tapi kalau naga, aku barusan lihat naga yang dimana ia terbang ke langit, ya. Ini kayak perumpamaannya Konfusius untuk mendeskripsikan Lao Tzu. Nah, sekarang di manusia itu kita masuk ke pengertian tentang te-nya dulu. Te artinya kebajikan, moral, akhlak, virtu, pandangan hidup, pandangan sosial. Nah, orang yang memiliki kebajikan tinggi itu tidak pamer, ya. Lao Tzu mendeskripsikan orang yang memiliki te sebagai berikut. Bijak, lapang dada, tanpa batas, mampu melihat semua kehidupan di dunia yang berkembang dengan natural, dinamis, tidak memaksakan kehendak. Ya, ini orang yang punya prinsip te menurut Lao Tzu. Orang yang sesuai sama Tao pada langit bumi itu bagaimana? Ya, orang yang memiliki te. Yang seperti ini kira-kiranya. Nah, lalu kita masuk ke bab 38. Ini kembali lagi menjelaskan manusia. Orang yang moralnya tinggi tidak menunjukkan dirinya bermoral. Dia sungguh adalah orang yang bermoral. Orang yang bermoral rendah berlagak menunjukkan dirinya bermoral bukanlah orang bermoral. Orang yang bermoral tinggi berperilaku away. Namun tidak ada pekerjaan yang tidak dia lakukan. Jika orang bermoral rendah sedikit bekerja namun ingin menunjukkan dia banyak bekerja, maka dia tidak bermoral, ya. Jadi ini banyak, ya. Jadi saya singkat, intinya adalah mendeskripsikan orang yang bermoral itu bagaimana, ya, menurut pandangan Lao Tzu. Jadi orang yang low profile, namun dia melakukan tanpa pamer, ya, dia ikhlas, tulus, seperti itu. Nah, maka lalu dia melanjutkan, ya, setelah dia mendeskripsikan manusia, lalu dia melanjutkan, maka bila sudah kehilangan pegangan pada Tao, baru timbul gagasan moral. Jika kehilangan moralitas, baru timbul gagasan kemanusiaan. Jika kehilangan kemanusiaan, baru timbul gagasan keadilan. Jika kehilangan keadilan, baru timbul gagasan etika formal. Orang yang menunjukkan dirinya punya etika adalah orang yang munafik dan diragukan kejujurannya. Sumber terjadinya kekacauan sosial. Nah, ini, ya, pria sejati mengutamakan intinya, bukan kulitnya. Menyajikan buahnya, bukan bunganya. Menolak kemunafikan dengan mempertahankan kejujuran. Ini adalah intinya, ya. Jadi intinya bukan kulitnya, buahnya bukan bunganya. Lalu tidak munafik, ya. Nah, lalu Lao Tzu juga bilang orang yang nggak jujur, yang munafik, itu penyebab terjadinya kekacauan sosial. Nah, ini nyambung, ya, sama bab yang tadi, yang dia bilang, tapi tahu pada manusia tidak begitu, tidak demikian. Ya, manusia itu bisa memilih sendiri, punya free will, mau seimbang atau tidak, gitu. Jadi itulah keistimewaannya manusia juga, ya. Nah, itu seperti ini. Nah, lalu maka
bedanya Laozi dan ritual Konfusius ya. Kalau Konfusius itu ritualnya adalah kemarin kita bahas tradisi ya, mempertahankan kebiasaan baik dan mengubah kebiasaan buruk. Sarana untuk mengubah kebiasaan dan pola berulang. Sarana untuk merespon dunia dengan lebih baik. Nah, kalau Laozi dia itu menjelaskan ritual itu bila sudah kehilangan pegangan baru ada kebajikan. Kalau kehilangan kebajikan baru kemanusiaan. Kalau kehilangan rasa kemanusiaan, baru ada keadilan. Jika udah kehilangan keadilan, maka orang kehilangan sopan santun atau li. Gitu. Jadi Laozi lebih menjelaskan ke akarnya. Nah, orang yang kental etikanya tidak bisa dipercaya kejujurannya karena yang diperlihatkan bukan isi hati sesungguhnya. Pura-pura dan basa-basi menurut Laozi ini adalah penyebab utama ketidakstabilan sosial. Kenapa? Karena kalau orang pura-pura dan munafik dia itu nggak sama seperti tahu ya, tidak natural lagi karena tidak natural, dipalsukan. Nah, itu seperti perbedaan manusia dengan burung ya. Ilustrasinya kan kita lihat tidak ada burung yang berbohong ya. Jadi hewan-hewan kan tidak berbohong. Nah, kalau manusia kan bisa memasukkan vibrasi. Nah, tapi itu juga antara keistimewaan dan bagaimana manusia menggunakannya ya. Jadi burung-burung ini dia berkomunikasinya dengan apa? Dia kok bisa baris ya? Apa ada yang komandonya di sini kan nggak ada. Nah, dia ini melihatnya itu dengan vibrasi. Dia merasakan sekitar, dia sensing vibrasi energi sekitarnya itu seperti apa, dan dia ikuti yang sesuai dengan tahu, sesuai dengan vibrasi alam. Sehingga dia teratur, terbangnya teratur, arahnya juga dia tahu mau terbang kemana. Sedangkan manusia, karena kita dikaruniai bahasa, kita bisa ngomong pakai bahasa. Tapi kadang karena kita terlalu fokus ke bahasa, maka kita kurang sensing ke vibrasinya. Jadi kita cuma lihat bahasanya apa ya. Kadang kan orang bilang, aku sedih, padahal dalam hati bahagia. Atau bilang, aku bahagia, tapi padahal dalam hatinya sedih. Nah, itulah kenapa kadang burung atau hewan-hewan, hewan peliharaan kita kadang lebih mengerti ya. Meskipun kita bilangnya kita bahagia, tapi pas kita sedih, hewan peliharaan kita itu paham kalau kita sedih, karena dia lebih sensing ke vibrasinya, energinya sekitar bagaimana. Nah, ini menurut buku Sapiens ya, perbedaan kesadaran manusia dan hewan. Hewan itu tidak terlalu menyadari adanya past, future, present ya. Nah, dia cenderung hanya hidup di saat ini. Maksudnya itu bahasanya hewan itu punya bahasa ya, menurut buku ini. Bahasanya itu contohnya cuma kayak ada musuh, ada air. Nah, kalau misalnya saat itu nggak ada air atau musuh, dia nggak bisa mengatakan itu lagi ke temennya gitu. Jadi noun-nya hewan itu terbatas, kata bendanya. Beda kalau hewan nggak mungkin bohong ya, kalau nggak ada musuh kan dia noun-nya terbatas. Jadi dia nggak bilang ada musuh gitu. Nggak bisa bohongin temennya ada musuh gitu. Nah, hewan itu nggak bisa seperti Homo sapiens yang bisa membahasakan kejadian masa lalu atau masa depan. Misalnya, kemarin sungai kering, padahal ngomongnya pas lagi di gua. Nah, Homo sapiens itu lebih punya noun, seperti sungai, seperti kemarin, kata waktu ya, kering, kata sifat, ya gitu. Nah, maka hewan ini survival mode ya otaknya. Otaknya ini otak bertahan hidup memang hewan ini. Namun dia nggak tamak, soalnya dia hidupnya cuma saat ini. Ya singa menerkam mangsa, tapi kalau dia udah kenyang ya udah berhenti. Dia nggak akan, oh aku harus menerkam mangsa sebanyak-banyaknya ini. Harus sekelompok rusa ini aku habisi supaya aku bisa makan sampai bulan depan, tahun depan. Dia nggak mikir gitu ya, dia cuma mikir saat ini kenyang, ya udah besok cari lagi gitu. Sehingga tetap ya rantai makanannya itu seimbang dan sesuai dengan siklus alam. Tapi manusia yang hidupnya survival mode, dia bisa memikirkan masa depan ya. Misalnya takut kalau nanti di masa depan nggak sejahtera gimana. Akhirnya tamak, lalu menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, bisa polusi, dan lain sebagainya. Itu manusia yang bisa survival mode ya. Nah, orang kalau misalnya dia sesuai dengan hukum Tao ini, dia akan lebih bijaksana dengan alam. Ya. Jadi kalau
orang itu bisa sensing, dia pinter, tapi dia bisa sensing sekitar, dia lebih bisa menyeimbangkan alam itu. Nah, itulah yang dimaksud Lao Tzu. Tapi manusia tidak demikian, ya. Manusia itu bisa nggak seimbang. Tapi kalau orang yang sesuai dengan Tao, dia bisa menyeimbangkan alam dengan baik. Nah, itu. Lalu berikutnya ini ya, cara hewan berkomunikasi. Kalau kemunafikan dan energi itu seperti apa sih? Nah, jadi kalau cara hewan berkomunikasi kan dengan vibrasi atau dengan kosakata yang ada tadi ya. Nah, monyet itu memiliki bahasanya, namun cuma berlaku saat itu. Nggak ada monyet yang berbohong ya, tapi manusia bisa bohong gitu. Jadi energi yang dipalsukan itu, contohnya ini ya, tadi kan kita sudah bahas ada pure Tao. Nah, energinya seperti apa? Misalnya, orang yang bermoral, ya yang dimaksud Lao Tzu bermoral itu yang punya itu adalah sumber energinya berasal dari cinta atau dari Tao itu sendiri, dari yang vibrasinya tinggi. Nah, orang yang tidak bermoral kebanyakan dari rasa takut ini ya, pride, anger, grief, dan lain-lain. Nah, tapi kan orang bisa memalsukan ya. Orang bisa ya menampilkan mimik muka perkataan seolah-olah love, I love you. Ya padahal dalam energinya, dalam hati itu dia takut, dia fear, aku takut gitu. Tapi ya udah aku harus bilang love untuk mempertahankan posisiku gitu. Nah, jika lawan bicaranya peka terhadap energi atau kita bilangnya orang yang empatinya tinggi gitu ya, kita bisa mengendus ya, bisa terasa seperti feeling atau intuisi kok kayaknya ada yang aneh gitu. Nah, tapi kan banyak juga orang yang tidak terlalu peka dengan energi sekitar, tidak sensing kayak hewan. Nah, maka itu bisa terbuai kata-kata orang tersebut dan mempercayainya. Bahkan energi kekurangan dan berkelimpahan itu juga bisa dikenali dan dimanipulasikan. Nah, energi kekurangan itu gimana ya? Energi berkelimpahan itu misalnya perasaan aman ya. Aku merasa berkecukupan, aku bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang, nggak peduli ya. Pokoknya bisa makan, nggak harus yang banyak sekali gitu. Itu energi berkelimpahan. Tapi kan ada juga yang orang memalsukan ya, seolah-olah aku ini ada di energi kelimpahan, aku memamerkan harta bendaku, tapi sebenarnya di dalam hati itu takut rugi gitu. Nah, itu juga bisa dikenali ya, bisa dilihat kalau peka. Nah, lalu Lao Tzu berkata lagi ya, tidak ada bencana yang lebih besar daripada merasa diri belum cukup. Nah, ini yang saya bilang tadi, energi kekurangan. Tidak ada bahaya yang lebih besar daripada keserakahan. Oleh karenanya, orang yang merasa sudah cukup selamanya berkecukupan. Ini menurut Lao Tzu. Nah, ini tuh bukan tentang kaya dan miskin ya, namun tentang mentalitas kekurangan dan berkecukupan, bersyukur atau mengeluh. Nah, misalnya kita ada orang miskin ya, contohnya misalnya ada orang yang keadaan ekonominya kurang baik ya, atau kita sebut aja contoh A ini orangnya miskin yang bermentalitas kekurangan. Nah, dia akan cenderung menjadi kikir, pelit, dan benci. Kayak cari uang susah, ngapain aku kasihan ke si A gitu. Jadi pelit ya, atau malah mencuri. Itu kalau orang kaya, tapi jadi sudah diberikan banyak nih sama semesta, namun merasa kekurangan, dia akan menjadi tamak, serakah, dan takut kehilangan. Namun, orang yang merasa dirinya cukup, niscaya akan selalu berkecukupan ya. Nah, ini kalau miskin jadi pelit, kalau kaya cenderung tamak ya, jadi serakah. Maunya ambil terus karena dia takut kehilangan. Nah, itu tentang mentalitas. Nah, kalau katanya Lao Tzu ya, orang yang percaya dirinya cukup akan selalu berkecukupan. Itu seperti di kitab Kanying. Kanying ini lebih baru ya dari Lao Tzu. Jadi energi yang sefrekuensi akan menarik yang sefrekuensi. Kalau merasa cukup akan cukup terus. Kalau merasa kurang akan ada hal-hal yang membuat kita malah kekurangan. Nah, ini juga bukan himbauan untuk malas ya. Ya sudahlah, udah cukup. Nggak perlu mengembangkan lagi usahaku, udah cukup segini aja gitu. Dan ini bukan ayat tentang malas ya.
bukan tentang stagnan dan gamang. Seimbang berbeda dengan kemalasan. Nah, alam aja selalu berevolusi dan berkembang. Nah, lalu seperti apa kita bisa mencontoh burung tadi ya? Hendaklah seperti burung, dia kan nggak khawatir tuh nggak dapat makan, namun tetap hidup aja dipelihara sama semesta, sama Tuhan ya. Dia selalu dapat makan juga, namun tetap terbang jauh. Dia nggak udah kenyang di sini, terus dia males terbang, terus dia berhenti di pohon itu aja, nggak karena takut nggak dapat makan di tempat lain kan enggak. Jadi tetap terbang tanpa merasa kekurangan. Nah itu. Lalu berikutnya ayat 41 ini mendeskripsikan tentang manusia lagi. Orang dengan kecerdasan tinggi mendengar Maha Tahu, rajin mempraktekkan ajarannya. Orang dengan kecerdasan sedang mendengar tahu di dalam antara percaya dan nggak percaya ya. Orang dengan kecerdasan rendah mendengar tahu, dia menertawakannya terbahak-bahak. Nah, tapi Lao-Tzu juga bilang, kalau nggak ditertawakan manusia, berarti Maha Tahu itu nggak ada artinya, karena Maha Tahu ini agung ya, jadi maklum lah kalau misalnya ada yang tertawa gitu, yang nggak mengerti. Nah, zaman dulu ada pepatah mengatakan maha yang terang benderang seperti gelap samar-samar. Mengikuti Tao seperti berjalan mundur, jalan Tao yang rata lurus seperti berlika-liku. Tinggi kebajikan seperti lembah di tempat rendah. Hatinya putih bersih seperti orang hina. Tinggi kebajikan seperti masih belum cukup. Teguh kebajikan seperti orang tak bergairah. Jernih, murni, kebajikan seperti air keruh. Lapang dadanya seperti tidak tampak sudutnya. Mencapai karya besar butuh waktu lama. Suara besar seperti hening. Bentuk besar seperti tanpa wujudnya. Nah, ini jadi seperti persepsi manusia yang kadang itu terbalik-balik ya. Kayak yang hatinya bersih malah dianggap kekurangan ya. Yang fitur malah dianggap bug ya kayak gitu. Nah, jadi tahu bersembunyi tidak ada namanya. Hanya orang yang berjiwa tahu suka memberi hingga berhasil. Nah, suara besar seperti hening ini juga paradoks ya. Kadang kita mendengarkan suara lalu ada saat suara itu hening, kita bisa mendengarkan keheningannya lebih nyaring kalau kita amati. Ya, jadi kadang hening pun itu juga bisa terasa nyaring, suara besar seperti hening. Jadi ini seperti dualisme, tentang dualisme. Lalu berikutnya kalau di filosof modern itu ini mirip kayak Fowler Stage ini ya, tentang faith ya. Yang tadi yang orang 1, 2, 3 ini kayak faith ini ya, ada orang yang ya karena dari kecil udah terbiasa percaya itu dari orang tua, ya udah ikutin aja, tapi pindah agama juga nggak mau. Lalu ada orang yang percaya setelah misalnya dapat karunia atau mujizat, oh baru percaya, namun ya sudah, aku yang paling benar gitu, ada gitunya. Lalu bisa juga individual reflektif ya. Jadi cuma ini yang fokus ke personal aja, nggak peduli sama orang lain gimana gitu. Nah, lalu bisa lebih aware lagi ke perspektif dialog antar agama. Lalu ada yang lebih universaling faith ya, jadi transforming process itu yang ini tadi ya, yang mempraktikkan ajarannya itu kan tahu kan universal gitu, jadi lebih menghargai, lebih ke vibrasi yang tahu ini, lebih ke alam semesta gitu. Nah ini juga secara faith ya, secara faith, kalau ini secara frekuensi ya, jadi ada dua sudut pandang. Lalu berikutnya ada bab 55, ini bagaimana sifat asli manusia itu dikemukakan oleh Lao-Tzu ya. Jadi orang yang tinggi itu kebajikannya itu ibarat bayi yang baru lahir. Hewan-hewan itu nggak mau juga menyerangnya, hewan buas juga nggak ingin menerkamnya. Tulang bayi yang lunak dan uratnya lentur namun genggamannya kencang. Walaupun belum mengalami hubungan intim, alat kelaminnya aktif. Ini mencerminkan sari vitalitas yang berkecukupan, jadi energinya besar ya. Seharian menangis kencang, suaranya tidak serak. Ini disebabkan energinya ada dalam keseimbangan.
Jadi ini tentang sifat dasar manusia itu sebenarnya mengikuti Tao, kalau menurut Lao Tzu ya. Nah, memang bayi itu genggamannya kencang ya. Kalau ini saya mengalaminya sendiri ya. Waktu saya masih bayi, ada gempa, lalu papa mama saya lupa buat menyelamatkan bayinya yang masih 2 bulan, dan saya jatuh dari tempat tidur, tapi yang diingat sama papa saya selalu saya itu menggenggam spraynya, jadi nggak sampai jatuh. Nah, berarti kan memang terbukti ya, kalau genggaman bayi itu sekencang itu sampai bisa nahan badannya. Jadi bukan ditahan pakai siku atau apa, cuma pakai genggaman. Nah, itu karena bayi baru lahir itu kalau kata Lao Tzu, energinya masih pure gitu. Nah, bila mencapai keseimbangan berarti sudah ada di keharmonisan Tao. Jadi ini cuma parabel untuk mendeskripsikan, untuk menjelaskan bagaimana sih kebajikan itu gitu. Nah, sudah berada di keharmonisan Tao berarti sudah mencapai pencerahan batin. Ketamakan dibiarkan berkembang terus akan mendatangkan bencana. Bekerja dengan terlalu memaksakan akan kelelahan. Menggunakan pikiran secara berlebihan berarti mengundang kekuatan tak seimbang. Nah, ini berbahaya untuk bernafas dengan pikiran sadar ya. Maksudnya nggak sesuai Tao ya. Misalnya, menggunakan pikiran sadar secara berlebihan itu seperti apa? Kan manusia itu jantung dan usus ada gerakannya sendiri ya. Nafas kita pun itu kita nggak ngapa-ngapain, dia juga otomatis nafas. Nah, coba misalnya kita mengamati nafas kita, oh, aku tarik nafas, oh, aku buang nafas. Nah, itu kan kita merasa seperti, oh, aku mengamati nafasku, hebat ya nafasku ini. Tapi ketika kita mengamati nafas, kadang ada perasaan di dalam diri kita yang cenderung ingin mengontrol nafas kita. Sekarang tarik nafas, sekarang buang nafas. Nah, itu yang dimaksud pikiran sadar terlalu ingin mengontrol yang seharusnya terjadi natural tapi ingin dikontrol ya. Contohnya kayak gitu. Lalu ada orang yang membiarkan emosinya melalui impuls yang kuat. Jadi hal-hal yang menjadi kuat dan keras maka ia akan menimang. Semuanya yang tidak seimbang bertentangan dengan Tao. Bertentangan dengan Tao berarti akan segera berhenti dengan lebih awal ya. Jadi ini tentang bagaimana kita itu harus membiarkan apa yang natural, biarkan natural. Kalau kita nafas saja dikontrol, maka itu akan membiarkan kita berhenti lebih awal. Nah, maka bagaimana orang menurut Tao? Yang pertama, orang bijak itu seperti bayi ya. Ada pepatah Renci Chu Xing Pen Shan, bayi baru lahir membawa karakter baik sehingga makhluk-makhluk lain pun akan memelihara dan melindunginya. Orang yang bermoral, orang yang bisa menjaga keseimbangan, ya tidak berlebihan, tidak kekurangan, sama seperti alam, mengikuti jalan Tao, energinya harmonis, dan melatih pernapasan Qi akan meningkatkan stamina dan tenaga dalam. Namun ayat ini menjurus ke immortality ya, tapi ini bukan persepsinya Lao Tzu ya. Ini cuma persepsinya orang-orang pas zaman Qin. Berarti kalau misalnya benar-benar taunya itu sempurna, berarti aku bisa immortal ya. Ya padahal kan kalau normalnya orang akan meninggal ya, tapi ya ini nanti akan kita bahas. Nah, lalu orang yang tamak yang ketiga. Semua yang berlebihan dan tidak seimbang, tidak sesuai dengan prinsip Tao itu akan berhenti lebih awal ya. Jadi to control breath by willpower is to overstrain it, to grow too much is to decay. Ya, jadi kita harus seperti burung-burung di udara, hanya terbang mengikuti prinsip alam tapi selalu mendapatkan makanan. Kalau kita takut bekerja mati-matian, akhirnya hidup kita nggak sesuai dengan Tao, akhirnya bisa yaitu tadi ya mengeras dan tidak sehat juga. Nah, berikutnya ini ya the art of detachment. Segala sesuatu yang kita dapat harus rela kita lepaskan. Ini juga prinsip Wu-wei ya. Jadi pikiran yang negatif yang melekat itu harus berani kita lepaskan. Belajar dan rela melepaskan nafsu, keinginan, ego, keakuan adalah jalan menuju kebebasan. Uwo, Zhiyou. Bila mencapai kebebasan, energi tubuhnya juga akan menjadi pure seperti bayi yang baru lahir tadi. Nah, ini tentang bagaimana manusia itu
rela melepaskan, biarkan semuanya natural. Nah, ini yang tentang ramuan keabadian, tapi ini fun fact aja ya, karena memang di China zaman dulu itu juga ada alkemis ya. Kalau inner alkemis, qi ya, dan melatih pernafasan aja. Kalau outer, ini mengubah alkimia ya, seperti yang misi menemukan ramuan keabadian ini. Nah, ini jadi alkemis-alkemis Tiongkok itu dia mau mengubah suatu mineral, kalau misalnya energinya sempurna, itu dia akan menjadi emas. Emas itu dipandang yang yin dan yang-nya itu yang paling balance ya. Nah, ada mineral yang bisa menjadikan emas kira-kira 4.000 tahun lamanya. Tapi alkemis ini mencoba gimana ya caranya mempercepat batu supaya jadi emas lebih cepat. Tapi tujuannya bukan untuk memperkaya diri ya, tujuannya malah untuk membuat ramuan keabadian. Nah, dari sudut pandang ini dia mencari gimana ya ramuan yang membuat energi manusia itu sangat seimbang yin dan yang-nya, sehingga dengan harapan nanti di alam kematian itu dia akan menjadi ya pertama immortal, yang kedua mungkin menjadi semacam malaikat gitu ya di alam kematian karena energinya sangat seimbang. Nah, ramuan ini dijual sangat mahal, namun setelah meminumnya nanti juga meninggal dengan harapan akan bangkit menjadi mulia di alam berikutnya. Tapi ya kita nggak bisa tahu bagaimana keefektifan ramuan ini ya karena tidak sampai ya penelitiannya untuk sampai di alam akhirat ya. Jadi zaman dulu itu kitab Tao itu maka bisa diartikan banyak ya, ada orang yang menangkap kitab Tao, oh gini, berarti jangan-jangan ini bisa immortal ini, ayo kita coba-coba gitu. Nah, jadi bisa diartikan ke banyak, maka untuk agamanya sendiri juga ada macam-macam ya, ada macam-macam pemahamannya ya. Tapi kita di sini bahasnya yang filosofinya. Nah, lalu ini juga mempelopori adanya pemikiran mikro dan makro kosmik. Manusia itu adalah alam semesta kecil gitu. Ini kena di unsur using atau five elements dan ada di yin yang. Karena kayak yin yang itu yin yang baik buruk, hitam, putih ya. Lalu dikelompokkan lagi elemen-elemennya sifatnya menjadi 5 yaitu using ya. Nah, ini kita bisa lihat ya dikelompokkan yang mirip-mirip ya, energinya apa, yang kayu, api, ini kayak dasarnya Feng Shui itu ya. Lalu fun fact juga di zamannya dinasti Jin, itu ibu kotanya dia kan di Xiangyang ya. Ini rajanya bilang, wah negara kita ini bagaikan mikrokosmik, mewakilkan alam semesta yang luas. Nah, Yellow River, Huanghe ini bagaikan Milky Way-nya, Teshui ya, Milky Way Teshui. Lalu Xiangyang ini bagaikan pole star-nya ya. Jadi dia menyamakan negara dengan alam semesta gitu ya. Ini fun fact juga ya. Karena kan memang di Tao sangat di Tianzhi, Renzhi Tao sama Tizhi Tao, Tianzhi Tao itu sangat selaras. Jadi maka keluarlah ide mikro dan makro kosmik ini. Lalu berikutnya ini juga pengobatan ya. Ini buku zaman dinasti Tang. Ya, jika mengikuti model Using dinasti Jin, tubuh manusia adalah mikrokosmik, maka pengobatan China juga mengikuti prinsip ini ya. Nah, masing-masing organ itu ada elemennya, misalnya jantung ibarat api, mah, bumi, paru-paru, batu dan logam, ginjal air, mata, otot, kayu. Nah, jadi diberi peran dalam pembangkitan pengendalian organ lain. Nah, pengamat akan mencatat bahwa setiap organ berinteraksi satu sama lain ya, menciptakan matriks hubungan 5 dimensi. Nah, nanti ini baru akan dibahas di sains ya setelah ini. Nah, berikutnya ini ya. Nah, kalau di sains itu memang elektromagnetik tubuh manusia itu sama ya dengan elektromagnetiknya bumi ya. Dan ini spesialnya ini cuma ada di manusia ya. Seperti ibaratnya manusia itu berdiri, kakinya 2, tangannya ke atas. Makhluk spiritual tapi juga makhluk bumi. Makhluk langit tapi napaknya ke bumi. Ya, itu kespesialan manusia kalau secara elektromagnetik. Nah, sekarang keseimbangan energi tubuh. Nah, bila manusia mikrokosmik dapat bertingkah natural seiring dengan vibrasi bumi dan menyeimbangkan energi di dalam tubuhnya, niscaya juga membawa dampak positif bagi makrokosmik.
Bila tubuh seimbang energinya, maka otak menjadi koheren. Otak itu ibarat pimpinan ya, dia membuat anak buahnya seperti sel dan lain-lain itu regenerasi lebih cepat, stres menurun, jantungnya koheren dan sehat. Nah, maka ada agama yang mengembangkan teknik meditasi, tai chi dan lain-lain untuk menyeimbangkan energi. Nah, manusia ini begitu powerful, namun jarang yang menyadarinya. Seberapa sering dalam sehari kita merasa kita ini sangat berharga, kita ini tidak berharga dan lemah ya. Kita sering dengar kayak ya maklumlah manusia punya banyak kesalahan, kelemahan ya. Jadi lebih sering mana kita merasakan diri kita ini adalah makhluk yang kuat, powerful atau yang lemah. Nah, sebenarnya manusia itu adalah ciptaan Sang Pencipta Agung. Nah, bagaimana mungkin kalau ciptaannya jelek dan nggak terlalu berdaya ya? Nah, maka Lao Tzu bab 55 ini juga mengingatkan kita agar kita menyadari kekuatan kita ya, yang selaras dengan alam. Bahkan bab 61 kita mampu mengubah keharmonisan kolektif ya, karena kan prinsipnya ini tadi mikrokosmik ya kita, dan alamnya makrokosmik. Lalu berikutnya kesimpulan Tao dan Te ini dijelaskan di bab 51, Tao yang menciptakan dan Te yang memeliharanya. Setelah wajah manusia dibentuk, lingkungan hidup diciptakan agar manusia bertumbuh kembang. Maka seharusnya manusia menghormati Tao dan memuliakan Te. Karena Tao dan Te tidak pernah memaksakan kehendak dan semuanya dibiarkan hidup bebas alamiah natural. Maka Tao yang menciptakan dan Te yang memelihara. Semua dibesarkan, dibiarkan mandiri, dan dimatangkan jiwanya. Mereka diasuh dan dilindungi. Setelah diciptakan, tidak ada keinginan mau dimiliki. Setelah memberi kenikmatan, tak merasa berjasa. Sudah membesarkan, tidak ingin menguasai. Inilah kebijakan dengan arti yang mendalam. Nah, ini ada di alam ya. Jadi sifat alam itu tanpa pamrih, ikhlas. Nah, langsung kita masuk ke fisika modern dan Tao. Dalam perkembangan sains, ilmuwan tak henti-hentinya berusaha mengembangkan dan mencingkap sistem semesta. Tentu belum bisa ya mengkonklusikan Tao yang misterius itu apa ya, karena Tao itu sangat misterius ya. Ya, Tao yang bisa diungkapkan bukanlah substansi Tao yang sesungguhnya. Nama yang disebut bukanlah nama yang abadi. Jadi ilmuwan modern saat ini berusaha meraba-raba saja sistem yang dimaksud Lao Tzu itu gimana. Namun dari usahanya ini dia menumbangkan teori ilmuwan lampau. Misalnya ini ya, dulu kita percaya Newtonian ya. Memang sangat berjasa sekali Isaac Newton ini, ada hukum gravitasi, gerak, dan lain-lain. Namun dia berkata bahwa semesta ini seperti mesin raksasa di mana ruang dan waktu itu absolut. Nah, namun dibantah terus ya. Nah, dibantah, sebenarnya ruang dan waktu itu nggak absolut ya. Dari penemuan fisika kuantum sampai Albert Einstein mengecewakan fisika Newtonian ini karena time is relative ya. Lalu ada teori string teori yang masih misteri juga, masih diraba ya. Dawai-dawai energi yang sangat kecil bergetar bisa untuk menjelaskan fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita sedang mengembangkan suatu saat di masa depan akan menemukan cara ya bagaimana ya sebenarnya dunia kuantum dalam dunia ini bekerja. Bagaimana tahu itu bisa digambarkan kayak gitu, tapi belum bisa ya, masih dalam proses. Namun kita bisa lihat dari sini. Pada abad ke-20, Einstein memberikan referensi terkait kekuatan misterius ia yakini berada di alam semesta yang kita tinggali. Alam itu ibarat singa dan hanya memperlihatkan kepada kita ekor singanya. Nah, jadi ini tuh Einstein membicarakan tentang kekuatan yang lebih dari apa yang tampak sebagai realitas kita. Ya, kita tidak bisa melihatnya melalui titik kosmik tertentu. Dalam analoginya tentang kosmos, Einstein berkata lagi, saya tidak ragu bahwa ekor ini milik singa, meskipun ia tidak menunjukkan dirinya secara langsung karena ia sangat besar. Manusia, sayuran, debu kosmis, semuanya menari-nari dalam alunan musik misterius oleh seorang peniup seruling gaib dari jarak jauh.
Ya, jadi ada alunannya, kita ada selarasnya, tapi aku nggak tahu apa karena terlalu besar ya. Tapi ini ekor milik singa ya kayak gitu. Ya, Einstein ini menganalogikan semesta seperti Lao Tzu menganalogikan Tao yang misterius, namun memiliki pola. Ya, seperti alunan seruling Einstein yang bisa diraba. Lao Tzu berpendapat manusia sebaiknya mengikuti pola Tao tersebut. Ya, jadi dalam analogi Einstein, Genju Tao itu singa keseluruhannya, ya, atau peniup seruling jarak jauhnya. Kalau Biju Tao atau Renju Tao itu ekor singanya ya, yang tak tampak di realitas kita. Nah, sekarang kita meraba Tao pada langit. Genju Tao ya meraba karena masih misteri. Nah, ini ya, kosong disebut sebagai awal terciptanya bumi dan langit. Yo dikatakan sebagai ibunda dari segala yang ada di alam semesta. Intinya kosong adalah isi, isi adalah kosong. Dari kosong terlahir segala sesuatu yang bersemayam di alam semesta. Nah, dari ya tiada, ada dan tiada, keduanya ini adalah misteri, keduanya adalah pintu gerbang dari segala keajaiban. Nah, kita untuk memahami ini kita harus lihat pemahamannya dulu tentang Newtonian sama kuantum ya. Kalau Newtonian itu lebih ke hukum fisika skala besar, misalnya matahari, planet, dan gravitasi. Kalau kuantum ya subatomik dan atomik yang kecil-kecil. Kalau Newtonian konstanta fisik alam, hasilnya pasti bisa diprediksi ya. Dari Malang ke Jakarta berapa gitu ya. Kalau kuantum dia nggak terprediksi, dia juga nggak kasat mata, dia berubah energi, gelombang, frekuensi, kesadaran, spektrum cahaya, medan informasi, atau kita bisa bilang medan kuantum. Lalu di Newtonian, pikiran dan materi terpisah, aku beda sama alam. Tapi kalau kuantum ya kita bagian dari alam. Pikiran dan materi disatukan oleh energi dan tidak dapat terpisah. Kalau di Newtonian, ruang yang terbatas bergerak melalui ruang sehingga waktunya linear ya. Kalau di kuantum, ini waktunya tak terbatas, waktunya relatif, nggak linear, lalu nggak ada keterpisahan ya, nggak ada masa lalu, masa depan, karena kan masih misteri juga dari teorinya relativitas ya. Maka dalam saat ini ada medan kuantum yang terdapat informasi tentang everybody, everyone, everything, every time ya. Nah, ini realitas potensial dari pengalaman tak terbatas. Nanti yang tentang waktu akan dibahas di ini ya Chuangzi ya di minggu depan. Nah, jadi kalau dari kuantum ini kan ada eksperimen nanti kita akan bahas double slit theory di mana saat elektron itu ditembakkan di situ menyimpan kemungkinan akan jadi A atau B. Jadi di dalam kekosongan itu menyimpan potensi terjadinya sesuatu, seperti prinsipnya Tao bab 1 tadi ya. Nah, ini pertama kita lihat dulu tentang atom. Atom itu bahkan berkembang ya. Dulu orang gambar atom kayak gini. Sekarang orang gambar atom kayak gini. Nah, kenapa? Karena elektron-elektron eksi sebagai gelombang probabilitas dalam energi tak kasat mata yang mengelilingi nukleus itu udah kedaluarsa ya. Nah, jadi digambarkan seperti ini karena kadang itu kelihatan di sini, terus pas diteliti lagi hilang dia kelihatan di sini. Jadi sebagian besar atom adalah energi imaterial dan hanya mengandung materi yang amat sedikit. Maka gambarnya berubah jadi gini. Kalau kayak gini kan materinya kelihatan semuanya materi, tapi gini memang kadang kelihatan kadang enggak. Jadi digambarkan kayak ada yang hilang-hilang gitu ya. Nah, ini menurut prinsip ketidakpastian Heisenberg yang meneliti dengan gelombang untuk mengetes keberadaan materi ya. Kita tak pernah tahu di mana elektron akan muncul. Yang diketahui ilmuwan dari nothing muncullah something. Tiba-tiba ini muncul dari kekosongan. Nah, ini kan kosong adalah isi, isi adalah kosong. Seperti kata Lao Tzu tadi ya. Nah, berikutnya ini. Quantum entanglement itu apa? Jadi, Albert Einstein mengatakan bahwa mekanika kuantum harus memungkinkan dua objek untuk mempengaruhi perilaku satu sama lain secara instan, melintasi jarak yang sangat jauh. Nah, ia juluki ini spooky action at the distance, karena spooky, karena itu misteri ya. Lalu, lebih dari setengah abad lalu,
Bapak teori kuantum kita, Planck, mendeskripsikan singa Einstein dengan kontroversi yang menumbangkan paradigma fisikawan lama, yang cenderung berpikir sesuatu yang tidak dapat diukur berarti nggak ada, yang nggak bisa diukur berarti nggak ada. Maka ilmuwan zaman dulu cenderung berpikir bahwa sains dan filosofi itu tidak bisa bersatu ya, karena nggak bisa diukur filosofi. Nah sekarang kalau bisa ada kuantum menjadi lebih dekat, lebih belum tentu kalau nggak bisa diukur, nggak ada. Nah, Planck menjelaskan bahwa segala sesuatu terkoneksi melalui energi yang tidak nyata meskipun tidak lazim. Nah, sejak Planck mengajukan persamaan fisika kuantum, banyak sekali eksperimen yang digelar untuk membuktikannya. Nah, ini adalah eksperimen-eksperimen quantum entanglement. Quantum entanglement itu adalah keterikatan kuantum. Yang pertama, ini ya, yang pertama, signal travel farther faster than the light. Ini tentang partikel kembar. Partikel kembar ini kayak ini ya, foton kembar gitu. Lalu dia ini diletakkan, dipisahkan, dimasukkan ke lintasan kabel fiber optik ya, ya lintasan telepon. Nah, sampai pada misalnya yang sini OTW ya, yang ini ya, yang satu di sini, yang satu di sini. Ketika sudah sampai di tengah jalan, yang satu ini dilihat ya perilakunya. Nah, ternyata walau terpisah jauh, partikel-partikel tersebut itu masih terkoneksi ya. Jadi meskipun masih jauh, kalau yang satu ke kanan kayak gitu, yang satu pasti ke kiri. Jadi ada dia membuat keputusan seperti seolah-olah partikel ini masih menyatu, padahal bukan. Lalu di yang kedua ini ya photon entanglement. Nah, ini sama ya, foton-foton memiliki ikatan tersebut membentuk satu objek yang sama. Bahkan ketika kembarannya terpisah jauh secara geografis ya. Jadi ini lebih jauh ya, mengembangkan yang pertama tadi, fotonnya itu dimodifikasi. Meskipun jauh sekali ya secara geografis, pas satunya dimodifikasi, foton yang lain itu juga mengalami perubahan yang sama. Dan itu nggak ada delay-nya ya. Jadi pas waktu partikelnya yang satu dimodifikasi, yang satu ikut ke modifikasi kayak gitu. Nah, ini juga yang terakhir sama ya. Jadi mengirimkan informasi ke partikel itu dan dalam waktu yang satu diberi informasi, yang satunya juga berubah, dapat informasi. Nah, ini kan jadi ada apa yang menyatukan dua kuantum ini, dua partikel ini? Ada apa di tengahnya itu? Kan nggak ada kabel, nggak ada apa, kok bisa rentak berubahnya? Nah, itu ini juga ada fun fact ya. Kemarin kita sudah tahu Moje ya. Moje itu yang hati nurani kemarin ya. Ini dijadiin nama satelit. Dijadiin nama satelit kuantum. Nah, kalau pakai satelit Moje ini dia nggak ada kabel perantaranya ya. Jadi anti hack juga dan nggak ada delay-nya ya. Pesan yang dikirimkan lewat satelit ini akan langsung diterima penerima tanpa delay, anti hack ya. Lalu dia pakai kriptografi kuantum. Jadi otomatis ya kalau yang sini neken apa, yang sini otomatis berubah kayak gitu. Nah, berarti ini sudah terbukti sampai bisa dipakai ya quantum entanglement ini. Nah, berikutnya ini tentang matrix ya. Nah, kita sendiri kan juga berasal dari Big Bang. Kalau kita ikut teorinya Big Bang ya, dari teori ledakan besar. Nah, ketika di sini ini kan kosong ya. Dari kosong muncullah isi ya, kosong. Nah, lalu kita masuk ke dark age, ada first star appears, ada pertama bintang-bintang pertama, lalu early galaxy, lalu modern galaksi seperti sekarang. Nah, lalu dari galaksi ini kita juga ini ya ada galaksi kita itu di sini ya. Milky Way itu di sini. Nah, ini adalah gambar supercluster ya yang saya tunjuk dengan panah. Ini namanya Laniakea atau surga dalam bahasa Hawaii. Nah, yang biru dan kuning ini cuma membicarakan tentang air alurnya. Jadi mereka itu galaksi itu kayak nari-nari gitu ya. Lalu di sini tuh bergesekan. Nah, dari
gesekan galaksi-galaksi yang lama ini ya, dari gesekan-gesekan ini itu ada partikel besi ya, partikel besi, dan itu adalah cikal bakal nadinya manusia. Jadi sebenarnya nadi saya sama nadi rekan-rekan itu bahannya sama ya, semuanya dari sini. Jadi sebenarnya itu kita semua satu ya. Nah ini ya, cikal bakal nadi manusia. Nah, jantung kita secara fisik itu sebenarnya terkoneksi satu sama lain. Nah, sekali sesuatu pernah menyatu, ia akan selalu terkoneksi dengan kesatuannya, baik secara fisik ataupun tidak. Nah, energi yang menyatukan semua itulah yang disebut oleh ilmuwan modern adalah matriks. Matriks juga dapat diartikan sebagai realita itu sendiri, atau esensi energi abadi yang menghubungkan, sehingga tadi meskipun foton kembar yang dipisahkan itu yang satu dimodifikasi, yang satu langsung aplikasi, karena sekali itu waktu dipisahkan dia tetap menyatu ya, tidak peduli seberapa jaraknya. Nah itu. Nah lalu kita bisa lihat di bab 25 adalah tubuh Tao yang sama-sama di alam semesta. Sudah ada sebelum langit dan bumi diciptakan. Betapa hening dan hampa kosong waktu itu. Dia adalah tunggal, tak pernah berubah. Nah, dia berkeliling ke sana kemari tanpa henti. Ini mirip ya sama galaksi, tapi bisa diartikan banyak ya, bisa ditafsirkan banyak, nggak cuma galaksi. Dia boleh dijuluki ibunda yang melahirkan langit dan bumi ini. Aku tidak tahu siapa namanya, aku berikan nama Tao. Nah, maka dikatakan bahwa Tao adalah besar, langit besar, bumi ini besar, umat manusia juga besar. Nah, jadi di Tao ini juga disebutkan bahwa umat manusia ini besar, powerful. Gitu. Nah, sekarang kita meraba Tao pada bumi dan manusia ya. Prinsip mikro-makrokosmik. Bila kita mengobservasi manusia, kita dapat memahami bumi ya. Para ilmuwan mulai mempertanyakan apa geraman yang menghubungkan kuantum-kuantum ini. Nah, sekarang saya beri penelitiannya. Pertama ada yang gagal ya, jadi eksperimen nggak selalu berhasil. Ilmuwan itu meraba, oh tahu ini kira-kira kayak ada angin ether. Ether itu angin yang menghubungkan, jaring-jaring yang menghubungkan segalanya. Nah, penelitiannya itu prinsipnya ya, kalau kita naik pesawat, kalau kita pergi sejalan kan lebih cepat. Kalau kita melawan arus kan lebih lambat ya. Lalu maka kita akhirnya menelitinya bagaimana ada seberkas sinar ditembakkan ke dua arah bersamaan, perbedaan waktu sinarnya sampai di ujung itu mendeteksi adanya angin ether ini ya, yang menghubungkan segala sesuatu di bumi. Nah, ya hasil penelitiannya tidak ditemukan angin ether ya. Hipotesis tentang matter ether yang ajak ini terbukti salah. Jadi ternyata kayak gitu ya. Nah, penelitian ini menghantui ilmuwan ya. Namun pada 1986, jurnal Nature melakukan penelitian serupa dengan alat yang lebih canggih dan sensitif. Hasilnya ada, karakteristik ether atau matriks ini bisa terdeteksi. Nah, namun masih diraba ya, ada tapi masih nggak tahu jelas apa itu ya. Lalu mempelopori penelitian-penelitian lain yang berprinsip hanya karena tidak ada gerakan yang terdeteksi bukan berarti tidak ada. Bukan karena belum menemukan alat buat mengukur bukan berarti tidak ada ya. Karena ternyata lebih sensitif, bukan sebuah sesuatu yang benar-benar stabil, stagnan di situ kayak bisa diukur. Ternyata lebih halus lagi energinya. Lalu berikutnya ini, eksperimen 2, DNA Phantom Effect. Nah, DNA Phantom Effect ini sederhana ya. Dia pertama ada tabung ya, lalu tabungnya ini dikeluarin ya semua udaranya, sehingga ini tabung yang kosong ini cuma berisi foton-foton, kan foton-foton nggak bisa dikeluarin ya. Nah, foton ini berdistribusi acak. Lalu sampel manusia dimasukkan ke dalam tabung, ajaibnya foton-foton ini ngikutin ini ya, bentuknya DNA manusia ini. Nah, ketika DNA manusianya dikeluarkan, fotonnya tetap masih ngikutin DNA manusia ini. Nah, kesimpulannya ada energi yang tidak pernah dikenal sebelumnya yang tak terdeteksi pada Michelson dan Morley ini. Karena
kenapa kok sel DNA bisa mempengaruhi materi? Ya, padahal kan DNA-nya nggak ngapa-ngapain kok bisa mempengaruhi foton-foton tersebut, ya. Gitu. Nah, eksperimen ini membuktikan adanya konektivitas kuat yang dianggap sakral oleh tradisi-tradisi kuno ya. Seperti tradisi Tao Te Ching ini, manusia dan alam itu ada koneksi kuatnya. Nah, dibuktikan dengan eksperimen DNA ini. DNA bisa mengubah perilaku partikel foton yang mengisi dunia atau bumi ini. Kita jadi memiliki pengaruh langsung pada dunia sekitar kita kalau tafsiran dari eksperimen ini. Lalu berikutnya ada eksperimen 3, DNA, emosi, dan medan energi misteri. Nah, latar belakang ini bermula dari pertanyaan apakah hubungan DNA dan emosi masih berlanjut setelah proses pemisahan, kalau ya seberapa jauh. Nah, sampelnya DNA Angkatan Darat Amerika, diambil nih beberapa Angkatan Darat Amerika. Lalu, potongan jaringan DNA-nya ini diambil dari mulut donor, sampel ini diisolasi, dibawa ke ruangan lain yang jauhnya 350 mil dari dan yang pertama itu ke ruangan lain, lalu di eksperimen serupa berikutnya diteliti ke yang 350 mil jauhnya. Nah, lalu di ruangan buat angkatan daratnya, ini orangnya yang punya DNA tadi itu diperlihatkan video ya, yang memperlihatkan emosi, kayak ada video kekerasan, komedi, erotis, dan lain-lain. Nah, ajaibnya DNA ini yang jauh tadi lihat apakah dia masih merespon emosi pemiliknya, pendonornya. Ternyata sama ya, lihat video kekerasan, kaget dia. DNA-nya seperti itu, koneksi secara fisik dengan tubuh pemiliknya. Nah, terus apa nih yang ada ya, berarti kan ada sesuatu yang menghubungkan antara DNA ini sama pendonornya. Ya, bisa kita lihat apa. Ya. Nah, eksperimen ini menunjukkan di antara jaringan hidup ada medan energi yang belum terdeteksi, sel-sel dan DNA berkomunikasi energi itu, emosi manusia memiliki pengaruh langsung terhadap DNA. Berapapun jaraknya, pengaruh akan tetap terjadi seketika. Mau dipindah ke ruangan lain atau 350 mil, tetap ya, nggak ada delay-nya, nggak ada pending-nya. Nah, berikutnya, eksperimen keempat, Conscious Intention on Human DNA. Nah, ini antara tahun 92 sampai 95, metodenya mengisolasi DNA manusia dalam gelas kimia kaca. Kemudian mengeksposnya pada bentuk emosi yang kuat, disebut emosi koheren. Jadi menggunakan teknik manajemen mental, memindahkan kesadaran orang ke area hati, fokus pada emosi positif. Jadi ada DNA-nya itu dipisah ke gelas kaca, terus pendonornya ini diberi emosi positif ya. Gimana deh caranya buat pendonor ini happy, diputerin film bahagia, dikasih surprise, diajarin meditasi dan lain-lain ya. Atau disuruh doa. Nah, ternyata emosi manusia ini dapat mengubah bentuk DNA-nya. Nah, ini yang keren lagi ya. Kita dikondisikan untuk percaya bahwa DNA tak bisa diubah. Namun dari penelitian ini DNA kita bisa kita ubah sesuai kesadaran. Tapi saja kan ada double helix ya. Jadi yang bisa diubah yang pakem itu karena kalau diubah bisa nggak normal manusianya. Nah, Lao Tzu mengatakan bahwa energi tubuh manusia yang mengikuti prinsip ya nggak ego, nggak mementingkan diri, akan seperti bayi yang baru lahir. Nah, Sains itu mengonfirmasi ayat ini ya, bahwa kita bisa mengubah DNA hanya menuju emosi yang dimaksud. Nah, jadi kita bisa membahan dan dengan baik. Lalu keseimbangan DNA tubuh. Manusia itu begitu powerful, namun kadang tak menyadarinya. Manusia adalah ciptaan Sang Pencipta Agung, bagaimana mungkin keberadaannya tak terlalu berdaya dan sia-sia. Nah, sains mengkonfirmasi bahwa satu, kita dapat mengubah DNA kita dengan menyadari emosi
kita dan menjalani hidup dengan prinsip Tao. Yang kedua, DNA dapat mempengaruhi sekitar. Bayangkan bila DNA kita adalah DNA yang telah kita kondisikan sesuai prinsip Tao misalnya. Nah, mungkin realitas di sekitar kita juga harmonis, seperti bab 61 tadi ya, niscaya hidupnya aman kalau kembali ke pelukan ibu bumi ya. Nah, lalu ini eksperimen yang terakhir ya. Nah, ini eksperimen 5, single slit eksperimen. Kalau single slit eksperimen ada satu celah, elektron ditembakkan, dia jadi partikel ya, dideteksi secara partikel, maka ilmuwan bilang, oh elektron ini adalah partikel ya, mirip partikel ya. Ini percobaan celah tunggal, tapi mulai membingungkan pas masuk ke double slit eksperimen. Gimana kalau celahnya itu celah ganda? Ketika atom ditembakkan, ya ini hipotesis ya, hipotesisnya itu bakalnya ya kayak gini ya, karena yang pertama tadi sebagai partikel. Berarti kalau celah ganda ya elektronnya akan muncul di sini sama di sini karena dia partikel gitu. Ternyata setelah kita ujikan nggak sesuai dengan hipotesis, kok jadinya kayak gini ya, jadinya kok di targetnya ada banyak garis, berarti diperkirakan elektron itu kayak gelombang gitu, wah kayak gelombang. Nah, berarti dari hasil penelitian pertama ini, ilmuwan menyimpulkan bahwa atom atau elektron itu bekerja seperti gelombang, bukan seperti partikel, nggak sesuai sama hipotesa, nggak sesuai sama single slit eksperimen. Lalu coba lagi, tiba-tiba ilmuwan itu suruh mengamati elektron ya. Jadi yang tadi diamati nih. Nah sekarang ada which way detector, ada detektornya di sini. Jadi ada ilmuwan yang mengawasi jalannya elektron ini. Nah, secara nggak sadar ilmuwan ini kan hipotesisnya hipotesis pertama, dia ingin lihat elektron sebagai partikel. Terwujud, elektronnya jadi partikel ya loh. Kok beda? Ya tadi jadi gelombang. Pas aku amati kok jadi partikel gitu. Lalu penelitian berikutnya ya, penasaran, cobalah aku matikan kameranya ya, nggak aku awasin dia partikel atau jadi gelombang. Pas nggak diawasin dia balik jadi gelombang. Nah, terus bingung ya ilmuwan yang bener ini gelombang atau partikel ya. Oke, kalau gitu kita akan nyalakan lagi. Gimana? Loh, kalau aku amatin kok jadi partikel lagi gitu. Nah, lalu timbullah perdebatan. Kapan elektron ini berubah? Apakah saat ilmuwannya memikir itu atau kabelnya ini atau gara-gara alatnya ya. Jadi ada banyak interpretasi ya. Nah, kita lihat interpretasi yang pertama, Copenhagen. Pada tahun 1927, Niels Bohr sama Heisenberg ini berkata bahwa alam semesta ini eksis sebagai kemungkinan ada dalam sesuatu apa yang muncul mengunci salah satu kemungkinan pada tempatnya. Lalu interpretasi multiverse ya, ini kayak di film-film ya. Nah ini dari Hugh Everett. Nah berarti kalau misalnya yang realita yang kita nggak observasi itu ternyata ada, berarti kan di dunia ini ada banyak realita, maka ada jalur, ada dunia-dunia lain yang tidak kita amati gitu. Lalu interpretasi Penrose. Penrose menyatakan bahwa elektron-elektron ini memiliki gaya gravitasi. Karena gravitasi tidak stabil, maka kemungkinan lainnya akan runtuh. Dan kita lihat sebagai realitas kita. Nah, ini baru ada variabel baru ya, ada gravitasi dimasukkan. Nah, subjek ini masih terus ya diteliti sampai saat ini, masih banyak berdebatkan. Nah, lalu menurut Michio Kaku, 3 interpretasi ini kurang satu. Apa itu? Nah, ada missing link. Apa yang menghubungkan semua ini? Dan itu mirip seperti Tao yang misterius itu. Para ilmuwan menjulukinya matrix. A adalah faktor yang hilang dari berbagai nggak ada kenapa ilmuannya sih gitu. Nah kan
Manusia punya kemampuan mempengaruhi realitas sekitar melalui pikiran, rasa, emosi, dan keyakinan kita, seperti DNA efek dan lain-lain tadi ya. Nah, baik eksperimen-eksperimen ini dan Lao Tzu sepakat bahwa ada kekuatan yang menyatukan segalanya bersama-sama. Penelitian juga mengkonfirmasi bahwa keberadaan kita mempengaruhi. Nah, dan ini ada kesimpulan tentang participatory universe. Menurut ini alat semesta partisipatoris, kita bahkan tidak mampu membayangkan sebuah semesta yang tidak memiliki pengamat. Karena material penyusun alam semesta paling utama partisipan, tapi menurut ilmuwan tadi ya. Nah, lalu bagaimana sih realita kita? Ya, kita sekarang harus memahami dulu tentang dimensi kita hidup. Nah, ini maksudnya dimensi yang kita hidup ya. Jadi, semua di realita ini adalah 4D ya, atau space-time, ya, panjang, lebar, dalam, kali time. Kita hidup di 4D. Untuk lebih gampang ya, kita simple aja. Kalau 1D itu visualisasinya seperti garis. Kalau 2D kayak foto ya, ada koordinatnya. Kita lihat foto itu 2D. Kalau 3D space itu ya kita lihat orang tapi orangnya diem ya orang kita bisa lihat dari berbagai sisi. Kalau 3D space time itu bagaikan kita lihat kita bisa ada waktunya tapi bisa di pause gitu loh, dan kita lihat visualisasinya juga gepeng gitu. Kalau 4D itu kita yang saat ini ya, jadi ada ruangnya di sini. Terus kita bisa pegang bendanya, tapi waktunya berjalan terus, ada waktu past, present, future. Nah, kalau misalnya mau divisualisasikan beda, misalnya 3D space tapi nggak ada waktunya, itu seolah-olah kita lihat tangan tapi di pause gitu ya. Kalau 2D space one time itu kayak kita lihat film kartun misalnya. Nah, terus kalau secara ini ya, misalnya buku, diibaratkan buku. Kalau 2D itu kita lihat gambar di buku, jadi gepeng ada gambarnya. Kalau 3D, bukunya bisa muncul pop, tapi gambarnya itu masih 2D. Kalau 4D mungkin pop-up book ya, yang beneran orangnya bisa berdiri. Kalau 5D itu mungkin orangnya bisa diputar-putar. Nah, 6D ke atas ya bisa lebih bagus ya itunya, bukunya. Ini cuma visualisasi aja. Nah, nggak hanya dari segi fisik yang bisa kita visualisasikan, tapi kesadaran kita ini juga punya dimensinya ya. Contoh, hewan cenderung berkomunikasi dengan terbatas. Lalu dia juga cuma mengenal saat ini, kayak monyet tadi gitu. Karena fokusnya dia di 3D, dia nggak terlalu aware sama time. Tapi kalau manusia itu didesain dia berpikirnya 4D ke atas ya. Bisa mengenali ini. Dari Yowei menjadi Kuwei, prinsipnya itu sama seperti ajaran Lao Tzu. Beralih dari yang ada menjadi kosong, dari something menjadi nothing. Nah, bagaimana kesadaran yang berbasis kuantum fisik ini menjelaskan ini ya. Kalau menurut kuantum fisika, Yowei itu ya oh ini TV, ini meja, yaitu somebody, someone, something, somewhere. Oh ini tempat namanya rumah, ini tempat sekolah, ini tempat, ini tapi kalau kita masuk ke realitas kuantum, ya seperti elektron tadi kok dan ketidakpastian Heisenberg ya. Oh, kadang ada, kadang nggak ada. Apakah ini nobody, no one, no things, nowhere, no time. Jadi kita masuk ke realitas yang ya nggak seperti Newtonian ya, yang lebih misteri lagi ya, bisa masuk ke nobody. Jadi kita bisa mengalihkan kesadaran kita bahwa sebelum jadi somebody itu nobody. Ya, I'm nobody, no one. Nah, untuk lebih jelasnya, misalnya ini, kalau Yowei, perhatian pada objek, benda, orang, partikel. Kalau Uwei, ya secara 5D, secara kuantum, perhatian pada ruang, energi, frekuensi, gelombang, informasi. Jadi lebih yang dilihat itu frekuensinya, gelombang, vibrasinya.
Kalau ini lebih lihat materi, kalau ini yang Newtonian itu di 3D sampai 4D ya, karena waktu linear. Tapi kalau di kuantum itu 5D, karena waktunya udah relatif. Lalu kemungkinan terbatas, ini kemungkinan tidak terbatas. Kalau UV bisa diprediksi, UV nggak bisa diprediksi. Kalau Newtonian ruang dulu baru waktu, kalau ini waktu dulu baru ruang. Nah, ini keterpisahan polaritas lokalitas, nanti di UV ini ada konektivitas dan non-lokalitas. Lalu yang YOW ini yang diketahui, yang UW ini yang tidak diketahui, ya, yang misterius tadi. Kalau YOW jadi universe, kalau UW mungkin ada ilmuwan menemukan ada multiverse. Kalau YOW berdasarkan panca indera, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat dan kita ukur. Kalau UW mungkin ada sesuatu di luar panca indera kita. Lalu berikutnya ini ya, hubungan antara waktu dan ruang 5D ini bakal dijelaskan lebih dalam di Chuangzi. Namun di sini ini ya, ini Xiancai atau saat ini segala sesuatu adalah kekal terjadinya di momen sekarang ya. Nah, saat melintasi waktu, Anda melintasi ruang atau realitas lain. Misalnya ini ya, ini realitas Anda dan ini saat ini sebelum Anda membuat realitas ini ya. Nah, ini jumlah kemungkinannya itu infinity ya. Jadi momen sekarang itu yang benar-benar menentukan apa realitas kita, dan dari momen sekarang itu kita punya kekuatan untuk membentuk realitas kita, kayak yang tadi teori double slit eksperimen ya. Realitas yang kita hadapi ini akan jadi tidak terbatas. Kita nggak tahu realitas kita gantung kesadaran kita saat ini untuk menentukan realitas kita ya saat itu. Bisa jadi kita di sini atau di sini gitu. Kalau menurut interpretasi yang tadi double slit eksperimen. Nah, lalu apa terjadi setelah UW dalam sains? Di medan kuantum tidak ada keterpisahan masa lalu depan. Namanya eksperimen yang kekal. Dengan kesadaran energi di medan kuantum beralih menjadi somebody to nobody. Jadi kesadarannya berubah somebody ke nobody karena kita nggak tahu apa realitanya, karena dalam ada banyak dengan kecepatan frekuensi atau vibrasi energi, kita bisa pindah ke realitas satu dan lainnya. Dimensi, pengalaman, dan semuanya tidak terbatas ya, kalau menurut fisika kuantum ini. Maka di medan kuantum yang tak terbatas atau UW terdapat kemungkinan realitas potensial yang frekuensinya tidak terhingga, juga mengandung informasi tentang everybody, everyone, everything, dan every time. Ya. Jadi isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nah, demikianlah sains meripit lagi bab satunya Tao Te Ching ya. Tao Fa Zhiran, jadi semuanya natural. Wu Wei Er Zhi. Lalu ini, Yo Wei. Lao Tzu berpendapat orang yang Yo Wei adalah orang yang kurang sesuai dengan Tao dan penuh ego. Yo Wo, Yo Se, Yo Wei. Maksudnya Yo Wo ini ada keakuan. Aku ini A, jabatanku ini, rumahku ini, hartaku ini. Jadi banyak yang aku melekatkan ke aku. Nah, kalau misalnya sekarang aku adalah artis terkenal, misalnya gitu. Ketika aku bukan menjadi artis terkenal lagi, apakah aku bukan aku, kayak gitu ya. Nah, semakin kita menyadari realitas kita di 3D keduniawian, kita berada dalam ilusi keterpisahan dan bisa merasa kurang aman karena terancam gitu ya. Menjadi tamak, suka bersaing, cenderung kotak-kotakan, menamai segala sesuatu, itu adalah sifat Yowei tadi. Nah, ini realitas material, ini perhatian keluar. Jadi kita sebagai pengamat, kita ini namanya orang, namanya HP, tisu, dan lain-lain. Ya, perhatian keluar. Lalu kalau UW, ya
Orang yang uwe adalah orang yang selaras dengan Tao menurut Lao Tzu. Uwo, use, uwe, tanpa aku ya udah aku ya nggak udah aku siapa ya? Aku juga bukan hartaku, aku juga bukan egoku ya. Jadi lebih kayak kosong aku ya apa adanya aku gitu. Nah, guci harus kosong dulu baru bisa diisi air. Ini di Tao Te Ching bab 11 ya. Nah, dengan menyadari kekosongan, kita hadir bersama suatu medan metrik yang misterius atau mirip Tao tadi ya. Kita menjadi utuh, merasa aman, dan cenderung melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Lao Tzu, berpasrah dan utuh ya. Jadi ini dibalik sekarang kesadarannya. Dari ini no one, nobody, nothing, nowhere, no time. Aku bukan siapa-siapa, kosong, uwei gitu. Ini uwei-nya science ya. Lalu berikutnya ini, tian ti zhi shi, you ming, wan wu zhi shi, you ming, wan wu zhi mu. Lao Tzu berpendapat dari ruang dan waktu kita mengakses semua kemungkinan realita. Mendekat dan lebur pada Tao, manusia dapat merasa semakin utuh sehingga sedikit kekurangan dan ego yang kita rasakan. Itulah pintu gerbang keajaiban dan kebebasan dalam Tao Te Ching, Uwo Er Zhiyo. Jika kita tidak melekat pada keakuan, maka kita akan merasa bebas. Bila kita rela melepaskan sesuatu, itulah kebebasan. Jadi kita nggak pernah merasa takut kehilangan. Nah, ini adalah kesadaran yang manunggal ya, dari tanpa ruang waktu, tanpa ruang dan tanpa waktu menjadi seluruh ruang dan seluruh waktu. Dari kosong menjadi ada. Jadi dari kita dengan ini ya nobody kosong. Lalu kita menyadari bisa menemukan segalanya, everybody, everyone, everything, everywhere, dan every time. Nah, oke, jadi balance ya. Bab 1, jika pikiran belum maka Tao dipahami sebatas kulitnya saja. Jadi kalau kita tidak menggunakan gelas, tidak akan terisi aja. Dan sumber yang sama tapi beda nama. Keduanya mengandung misteri dari segala misteri. Pintu gerbang dari segala keajaiban. Jadi dari somebody, realita kita menyadari, oh iya ya, kalau kuantum kan berarti elektron kadang keluar, kadang enggak. Ada prinsip ketidakpastian. Berarti nobody, no one, nothing, nowhere. Lalu tapi dari kosong muncul isi. Berarti bisa jadi everybody, everyone, everything, everywhere, every time. Dan ini nanti bisa dikembangkan lagi tabelnya oleh filosof yang minggu depan ya. Nah, maka dari itu pada bab 14 Lao Tzu berkata, dipandang tidak tampak diberi nama I, didengar tidak ada suara diberi nama Shi, diraba tidak tersentuh diberi nama Wei. Ketiganya masih belum mampu menyebut apa itu Tao, siapa itu Tao, semuanya membaur menjadi satu. Dia samar-samar tidak jelas. Menguasai falsafah Tao zaman kuno mampu menjawab masalah modern zaman sekarang. Memahami awal terciptanya semesta adalah hukum Tao. Ya. Lalu kesimpulan sains ya, jadi ini bentar. Nah, segala sesuatu berada di dalam sebuah matriks misterius atau mirip Tao, maka perbuatan kita di suatu bagian kehidupan pasti memiliki pengaruh dan dampak di kehidupan lainnya. Maksudnya kan ya, jadi yang serupa dengan vibrasi kita akan menarik realita yang serupa dengan vibrasi kita. Ini di kitabnya Choncho. Lalu metrik diilustrasikan sebagai sebuah holografis, yang artinya doa kita yang kita kamar misalnya udah sampai pas saat itu juga kepada orang yang kita doakan atau sang pencipta itu sendiri. Karena doa adalah energi dan sudah berada di mana-mana. Jadi kalau pakai prinsip quantum entanglement ya nggak ada pendingnya ya doa. Lalu
sekarang depan itu berkaitan erat. Di masa sekarang kita dapat mengakses potensi realitas tak terhingga. Nah, ini juga bakal yang masa lalu, sekarang, dan lain-lain nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya di webinar berikutnya. Nah, sekian dari saya, terima kasih.